warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Wulandari, NPM 18040046. Saya mahasiswa KKN dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Baik, di sini saya akan melakukan podcast bersama dengan tokoh inspiratif di Desa Sukoharjo 1, yaitu Bapak Kepala Pekon Sukoharjo, Bapak Marsandi. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Saya Wulan dari mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP UNPRI. Di sini saya akan melakukan podcast terkait dengan pengembangan dari Telaga Emas Ngudi Rukun yang ada di Sukoharjo 1 ini. Bagaimana, apakah Bapak bersedia? Siap, saya bersedia. Ya, Pak. Baik, Pak, di sini saya akan sedikit berbincang dengan Bapak mengenai pengembangan pariwisata yang baru-baru ini sedang viral ya, Pak, ya, di media sosial, yaitu Telaga Emas Ngudi Rukun, tepatnya di Desa Sukoharjo 1, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu. Baik, Pak, terkait dengan pariwisata yang baru ini, kira-kira kapan ya, Pak, didirikannya tempat pariwisata terbaru yaitu Telaga Emas Ngudi Rukun ini? Kalau untuk didirikan, mulai pelaksanaan itu di tahun 2019, tepatnya bulan Juli. Kita baru mulai gitu, Mbak ya. Baru mulai dari rumput-rumput yang sudah mau menjadi gambut ini dulu. Jadi pelaksanaannya pembersihan dulu. Jadi memang prosesnya cukup lumayan panjang. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang sudah bisa dirasakan oleh masyarakat. Tapi memang prosesnya panjang, perlu mengerahkan masyarakat yang banyak. Kalau Telaga Emas di tahun 2019, tapi ini dulu namanya bukan Telaga Emas. Ini dulu namanya Cekdam Ngudi Rukun. Itu baru dilaksanakan, dibuat sekitar tahun 1980-an. Itu dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Itu dengan tujuan bahwa Cekdam, kalau dulu namanya Cekdam, Mbak. Iya, Pak. Jadi Cekdam itu tujuannya itu untuk menampung sedimen tanah yang ada. Selain nanti tujuannya untuk irigasi, jadi setelah nanti sedimen tanah itu nanti penuh, nanti ini akan dikembalikan oleh masyarakat lagi. Tapi ya memang prosesnya dari tahun 80 sampai sekarang pun belum penuh. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa dimanfaatkan untuk menjadi tempat yang indah. Ini kok ada ini ya, Pak ya? Ada nama gitu ya. Pertama kan dari Cekdam ya, Pak. Cekdam Ngudi Rukun ini kok diubah menjadi Telaga Emas Ngudi Rukun ini. Bagaimanakah latar belakangnya, Pak? Kok bisa diubah namanya? Pikirannya kan telaga. Kita lebih supaya masyarakat luas bisa mengenal. Kalau cari di YouTube kan enak, Mbak, telaga bukan Cekdam. Tapi saya tidak akan menghilangkan Ngudi Rukunnya, itu tidak akan menghilangkan. Makanya saya beri nama Telaga Emas Ngudi Rukun. Kenapa kok saya bawa tambah itu telaga emasnya? Nah, ini inspirasi saya. Jadi seperti di daerah Ponggok Jawa ya, itu ada telaga juga. Ya di daerah Tulang Bawang itu juga kan ada semacam seperti telaga yang itu banyak ikannya. Makanya saya punya inspirasi, kita buat yang beda, kita namakan Telaga Emas. Mungkin masyarakat kan bisa bertanya, kenapa kok emas ya? Mudah Iya, jawabannya, Pak. Karena di situ ada ikan masnya. Oh, jadi kan banyak ikan simpel. mas, Pak. Karena ada ikan masnya, jadi dinamakan Telaga Emas. Dan saya tidak akan meninggalkan nama Ngudi Rukun, supaya bisa enak mencari. Kalau kaula muda nanti Telaga Emas, nah nanti kan akan muncul Telaga Emas, dan belakangnya Ngudi Rukun. Nah itu kita berjalannya waktu aja, Mbak, dinamakan Telaga Emas, dan itu juga belum kita resmikan. Tapi ya alhamdulillah masyarakat sudah banyak yang tahu. Iya, Pak. Kalau boleh tahu, kan di sini ada ini ya, Pak ya, komunitas Pok Darwis. Nah, jadi bagaimanakah cara Bapak mengajak para pemuda dan warga yang ada di sekitar Telaga Ngudi Rukun ini berpartisipasi dalam pembentukan komunitas Pok Darwis ini, Pak? Ini juga perlu proses, Mbak. Zaman sekarang kadang kalau kita belajar pengalaman memang harus dirubah, Mbak.
Jadi kalau ada pitutur zaman dulu, kita harus ngarso sung tulodo dulu. Iya Pak. Ngarso sung tulodo, jadi Ya. seorang pemimpin harus memberikan contoh. Dari depan harus memberi contoh. Makanya saya dari awal kita harus terjun dulu, Mbak. Harus kasih contoh. Kalau kita menyuruh masyarakat, ayo kita seperti ini, mungkin banyak yang nggak mau. Jadi saya ngasih contoh dulu, mungkin berjalannya waktu ada 5 orang, 10 orang yang baru ikut ke sini, baru setelah nanti prosesnya udah kelihatan mulai jadi, nah itu baru saya bisa membentuk namanya Pok Darwis yang sekarang sudah ada di tempat kita. Memang prosesnya lama Mbak, dari tahun 2019 bisa sampai seperti ini aja baru 50%, 50% belum jadi. Oh Jadi iya, masih proses yang pengembangan cukup ya, Pak. tapi semuanya sudah kita tata, kelompok-kelompok masyarakat, kelompok pemuda sudah kita bentuk sampai saat ini, dan alhamdulillah ya sudah seperti ini yang ada. Oh iya Pak, untuk Pok Darwis ini dikepalai oleh Bapak sendiri? Kalau Pok Darwis itu dipimpin oleh Saudara Wahyu, Saudara Wahyu yang sekarang sampai sekarang pun memimpin untuk anak-anak Pok Darwis untuk mengembangkan di telaga kita ini. Kalau boleh saya tahu Pak, selain pembentukan tempat pariwisata, tujuan apa lagi yang akan Bapak capai melalui pengembangan Telaga Emas Ngudi Rukun ini? Sesuai ini ya Mbak, sesuai dengan visi misi saya, bahwa dulu saya mempunyai misi itu memanfaatkan sumber daya alam untuk bisa dikelola oleh masyarakat sehingga bisa menghasilkan pendapatan asikon, dan tujuan yang terakhir adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi alhamdulillah sudah bisa terwujud mengembangkan potensi sumber daya alam ya dengan cara seperti ini. Kita buat rekreasi atau tempat pariwisata, jadi nyambung Ya, istilahnya, mengembangkan sumber daya alam Ya. untuk dikelola dan untuk kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata. Itu sesuai dengan visi misi saya yang alhamdulillah belum tercapai tapi sudah kelihatan. Sudah kelihatan, belum tercapai tapi sudah kelihatan itu. Oh iya Pak, untuk pengadaan tempat telaga ini, kemudian ada daerah-daerah di sekeliling tenaga ini kan ada banyak tempat-tempat ini ya Pak, spot foto. Ada pondok juga, kemudian ada di sana ada ayunan. Nah ini kalau saya boleh tahu sebenarnya untuk telaga ini tuh milik siapa ya Pak? Kalau telaga Mbak itu prosesnya itu dari dinas kehutanan provinsi, sertifikatnya juga dari provinsi, tapi memang kita dulu sudah pernah bertemu dengan dinas provinsi, dinas kehutanan yang akhirnya bisa dikelola, silahkan dikelola untuk kesejahteraan masyarakat, tapi secara perjanjian, secara tertulis kita kan belum ada, dan ini belum jelas apakah ini nanti akan berkembang sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi berjalannya waktu ya tetap nanti antara dinas kehutanan provinsi dengan Pemkot 1 ya mudah-mudahan akan terjalin MOU-nya sehingga semuanya bisa berbagi antara pemerintah dengan masyarakat. Mudah-mudahan, minta doanya supaya Ya, Pak. bisa ramai gitu ya. Ya. Baik Pak, kalau untuk dilihat-lihat ya Pak, Telaga Emas ini kan sudah banyak destinasinya. Jadi ada bebek-bebekan, kemudian ada pondok, ada kolam ikan, ada juga spot-spot foto, kemudian jembatan, ada payung dan lain-lain, ada juga panggung hiburan. Nah, kalau boleh saya tahu dari mana Pak anggaran dana untuk pengembangan Telaga Emas Ngudi Rukun ini sehingga bisa terlihat sebagus ini? Yang pertama, swadaya masyarakat, tenaga yang paling kita butuhkan Mbak. Mulai dari awal, nggak ada yang dibayar. Jadi semuanya 90% itu swadaya. Nah, terus yang selanjutnya kami minta juga ke Bumdes, walaupun itu anggarannya sangat minim sekali, paling hanya sekitar 25 juta, itu sangat minim sekali Mbak. Tapi alhamdulillah bisa jadi, dan sekarang juga mungkin ada pemasukan sedikit demi sedikit itu untuk perawatan dan untuk penambahan aset yang ada di sini.
ya secara perlahan karena ini masih kondisi pandemi Covid ya Mbak ya. Iya Pak. Jadi kalau kita mau buka nanti takut juga, jadi takut dengan kondisi yang ada. Jadi ya perlahan-lahan ada pemasukan berapa nanti untuk menambah aset-aset yang ada. Tapi mudah-mudahan kita berdoa bersama ya pandemi Covid segera berakhir dan Telaga Emas Ngudi Rukun akan jaya untuk pokok Amin. 101. Ya, kalau untuk dana ya Pak, kan tadi sudah kebanyakan dari swadaya masyarakat ya Pak. Berarti sangat luar biasa ya Pak masyarakat di sini, kekeluargaannya ataupun gotong royongnya. Maksudnya untuk mengembangkan pariwisata yang ada di Desa Sukadu 1 ini digotong bareng-bareng. Ya itu adanya Mbak, adanya seperti itu. Jadi Madya Mangun Karso, mari kita dari tengah membangun kekuatan. Ya akhirnya kita bersama-sama. Bukan berarti saya terus hanya meminta, mengajak, ayo, tapi saya nggak ikut bekerja. Saya ikut di situ, ikut terjun di situ. Siang kita pulang dari kantor, ya kita sebagai masyarakat biasa, seolah-olah seperti itu. Jadi kita ikut nimbrung, bangun, supaya masyarakat bisa semangat. Tapi kalau nggak disemangati nanti ya nggak akan jadi seperti ini, Mbak. Nah, seperti itu. Nah juga alhamdulillah, jadi sedikit demi sedikit bantuan dari BUMDes yang ada untuk memfasilitasi barang-barang yang ada ya bisa kita manfaatkan ya. Contohnya seperti BPBP kan saung-saungan itu anggaran dari BUMDes semua. Alhamdulillah setiap hari pun pengunjung alhamdulillah ada. Alhamdulillah ramai ya Pak. Alhamdulillah bisa ramai, acara-acara juga setiap hari ada. Baik Pak, untuk perbincangan kita yang terakhir di sini saya mau bertanya pesan dan kesan Bapak untuk Telaga Emas Ngudi Rukun ini apa Pak? Ayo berbondong-bondong ke Telaga Emas Ngudi Rukun. Di situ ada terapi menghilangkan stres. Saya yakin nanti yang pada datang ke sini untuk terapi, mungkin orang yang punya penyakit ataupun penyakit pikiran ke sini, saya yakin nanti pada ketawa. Dibuktikan, yang penting dibuktikan dulu ke sini. Nah itu pesan saya untuk masyarakat yang luas. Itu aja. Waduh, ternyata sangat luar biasa sekali ya Pak untuk Telaga Emas Ngudi Rukun ini. Yang awalnya kita mengetahui telaga ini hanya untuk irigasi masyarakat, ternyata memiliki banyak sekali destinasi. Tadi sudah disebutkan ada terapi ikan ya Pak ya. Ini terapi ikan ini sangat jarang sekali loh Pak di Kabupaten Pringsewu ini. Saya baru menjumpai di Telaga Emas, ternyata ada terapi ikan. Kemudian ada juga destinasi yang lain seperti pondok yang untuk bersantai. Ada juga spot-spot foto yang bisa kita lihat luar biasa sekali. Semoga kedepannya untuk Telaga Emas Ngudi Rukun ini semakin jaya, banyak pengunjungnya dan bisa menjadi kebermanfaatan untuk masyarakat yang ada di Sukoharjo 1 ini. Baik Pak, terima kasih sudah sama-sama menyediakan waktu berbincang-bincang tentang Telaga Emas Ngudi Rukun ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak. Semoga kedepannya semakin berjaya. Terima kasih ya Pak. Selamat siang. Sekian video podcast yang dapat saya tampilkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.